Hadirin dipersilakan berdiri. Terhormat, kita berikan aplaus yang paling meriah untuk penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Timor Leste Bapak Dino Parera dan rombongan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami silakan untuk mengambil tempat yang ada. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semuanya. Selamat datang di Forum Bisnis dan Business Matching Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Kupang bekerjasama dengan Kadin NTT dan juga bekerjasama dengan keluarga besar dari Republik Timor Leste yang pagi hari ini sudah hadir di tempat ini. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah buat kita semuanya pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu semuanya, karena kerendahan hatinya pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan juga ada sebagian dari kita yang menjalankan ibadah puasa. Baik, yang kami hormati Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Menteri Perindustrian dan Perdagangan Timor Leste, yang kami hormati Bapak Ketua DPD RI perwakilan Nusa Tenggara Timur, Bapak Abraham Paulianto, dan juga seluruh hadirin undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya saya mengundang untuk kita semuanya bangkit berdiri dan kita sama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengikuti doa bersama yang akan dibawakan oleh Bapak Tony Dima. Ini forum bisnis dan business matching antara kita di Nusa Tenggara Timur dengan saudara kita dari Timor Leste, dan sebelum memulai rangkaian acara kita akan minta tuntunan daripada Tuhan. Untuk itu izinkan saya untuk membawakan doa menurut kepercayaan saya, agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan, kami tinggikan oleh karena perbuatan baik-Mu di dalam kehidupan kami sekalian, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat menyelenggarakan acara forum bisnis dan juga bisnis matching antara pemerintah Nusa Tenggara Timur bersama Kadin dan HIPMI, dan juga bersama dengan pemerintah Timor Leste, dan juga bersama CCI Timor Leste dan juga Anjet Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam setiap apa yang terjadi, apa yang bisa kami perbuat,
ada campur tangan Tuhan di situ. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan acara ini kami juga percaya bahwa ada manfaat untuk kami semua yang ada di tempat ini. Ada manfaat untuk seluruh masyarakat, baik di Nusa Tenggara Timur maupun di Timor Leste. Dan juga Tuhan, kami dapat membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk itu seluruh rangkaian acara pagi hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya acara semua akan berjalan dengan baik, dan sukacita damai sejahtera dari Allah akan turun menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni akan salah dan dosa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan doa ini. Amin. Obrigado, Bar. Terima kasih kepada Bapak Tony Diman yang telah membawakan kita dalam doa. Bapak Ibu, selanjutnya sambutan yang pertama dari Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Kupang kepada Bapak Yusuf Benu, disilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Banggakan, kami hormati juga Ekselensia Menteri Perdagangan Perindustrian Timor Leste, Bapak Nino Parera. Boleh kita kasih aplaus juga. Mendampingi juga anggota DPD RI sebagai tuan rumah pemilik hotel ini, Bapak Abraham Paulianto. Selamat pagi, Pak. Kami juga mohon maaf karena tugas Bapak Wali Kota sementara sidak pasar dan terlambat untuk hadir, tapi beliau pastikan hadir. Kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Yang kami banggakan, ini adalah inisiator acara ini dari Timor Leste, perwakilan Anjet, Bro Antonio. Perwakilan Anjet, boleh kita kasih aplaus. Antonio Junior. Perwakilan CCI Timor Leste, Bro Helder Ferreira. Boleh kita kasih aplaus. 25 tahun yang lalu beliau datang di Kota Kupang, di tempat yang sama tapi masih arena gastrek. Beliau sebagai juara umum motor cross kali itu di tempat ini. Pak Gubernur, Pak Menteri, dulu beliau ini dengan ketua Kadin kita bertemu di lapangan motor cross. Yang satu juara umum, yang satu tidak sampai finish. Ini yang saya mau sapa adalah kebanggaan dari NTT, mentor kita semua, Ketua Kadin NTT, Bapak Bobi Lianto. Ini ketua dari segala ketua yang ada di NTT. Ada Ketua Apindo NTT, Ketua RE NTT, Ketua Garda Pemuda, dan ketua lain-lainnya. Bapak Bobi Lianto yang kami hormati. Bobi Pitobi, sorry. Ada Ketua Geng Motor, Bapak Kris Samara, Ketua HDCI Kota Kupang, dan juga HDCI Semarang, Pak Om Edwin, selamat datang. Ada perwakilan dari Badan Pengurus Pusat HIPMI Indonesia yang juga anggota DPR RI terpilih dari Partai Golkar, Bapak Kapur Romanto, datang bersama Pak Kevin Tandiono. Ini berdua adalah anak-anak muda yang sudah hidup mapan di Amerika, tapi mereka pulang Indonesia ke NTT untuk bangun peternakan dan pertanian NTT. Boleh kita kasih tahu. Ada pimpinan dari Bank NTT, dan singkatnya semua hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Yang pertama-tama, saya mewakili seluruh organisasi baik Timor Leste maupun dari NTT. Kami ingin berterima kasih, Pak, terutama untuk Pak Gubernur dan Pak Menteri. Dengan kehadiran Pak Gubernur dan Pak Menteri di forum pagi hari ini, kami sementara membuat sejarah baru. Karena sejarah mencatat bahwa belum pernah ada
Forum Pengusaha Muda Bisnis dua negara, Indonesia dan Timor Leste, Anjet dan HIPMI, belum pernah terjadi. Dan hari ini atas perkenanan Tuhan, kita membuat sejarah baru. Di mana adanya forum bisnis ini, kami semua dapat berkumpul, bukan hanya tentang wacana, bukan hanya tentang selebrasi untuk forum bisnis ini, tetapi yang saya harus laporkan pertama kali, selama kebersamaan kami 2 hari bersama Pak Menteri, sebelum memasuki forum bisnis hari ini, telah terjadi 2 deal investasi NTT yang akan masuk ke Timor Leste. Boleh kita kasih aplaus. Jadi kami sudah, Pak Gubernur, kami sudah laporkan kemarin untuk renewable energy dan biodiesel dari NTT, itu atas dorongan dari Pak Menteri, Pak Benino, kami sudah deal untuk segera kami memulai investasi di Timor Leste. Dan untuk kerjasama yang luar biasa dari Pak Menteri ini hadir juga membawa 3 dirjen advisor dan lebih dari 20 pengusaha dari CCI dan Timor Leste. Pak Menteri, tentu sesuatu yang baik yang Bapak berikan sebagai komitmen untuk hadir di sini, NTT tidak bisa tinggal diam. Hari ini hadir juga bersama kami pejabat Gubernur NTT. Kami tahu bahwa salah satu alasan Tuhan mengutus Pak Ayodhya Khalaqe datang ke NTT, kami boleh confidence bahwa salah satu tujuannya untuk acara hari ini. Kenapa? Karena beliau adalah Sekretaris Menko Maritim dan Investasi. Di Indonesia ini, yang paling tahu, yang paling bekerja keras untuk investasi di Indonesia di belakang Pak Luhut Panjaitan adalah Pak Ayodhya Khalaqe. Maka beliau yang paling tahu regulasi pemerintah, apa yang harus cocok untuk apa yang kita kerjakan forum bisnis hari ini. Beliaulah orang yang paling tepat, dan sehingga itu Tuhan mengutus beliau datang ke NTT. Forum bisnis ini bisa saya ceritakan, ini berawal dari ketua geng motor. Ini bukan geng motor yang arogan, Pak. Ini ketua geng motor HDCI. Ini orang yang sangat maskulin dan kami biasa sapa dengan Tom Cruise dari NTT. Dalam riding kami ke Timor Leste, Karau juga ke NTT. Kami tidak hanya riding, tapi visi besar dari ketua HDCI Kupang, bahwa setiap kali riding kami harus mendorong perekonomian, kami mendorong pariwisata. Dan ketika kami sampai di Timor Leste, kami berkesempatan berkenalan dengan Bro Joni, Bro Helder, dan semua teman-teman, ada juga Bro Doku. Ketika kami berkenal, sebagai orang muda, Pak, kelebihan dari orang muda itu adalah kecepatan. Dan sebagai orang muda kami cepat merapatkan barisan, kami berbicara. Kami langsung membuat forum hari ini. Awalnya hanya Anjet dan HIPMI. Kemudian datang seorang senior memberikan nasihat pada kami. Anak-anak muda, kalau Anda mau berlari cepat, larilah sendiri. Tapi kalau Anda mau berlari jauh, larilah bersama. Maka itu Anjet dan HIPMI tidak mau berlari sendiri. Kami mau berlari bersama, sehingga kami juga butuh organisasi senior, CCI, Kadin, HIPMI, Apindo, dan semua organisasi senior kami libatkan agar kami bisa berlari jauh bersama. Tetapi Tuhan Maha Baik. Bukan saja Tuhan memberikan organisasi-organisasi senior datang ke acara forum bisnis ini, tetapi Tuhan menganugerahkan pimpinan-pimpinan tertinggi dari NTT dan juga Pak Menteri, Pak Abraham Paulianto juga hadir bersama-sama di sini untuk kita mengkonkretkan forum bisnis ini, bukan sebagai wacana, tetapi langkah awal membuat sejarah kerjasama yang baik. Boleh kita kasih aplaus. Sedikit saya ceritakan bahwa kami di HIPMI ini orang-orang muda, Pak. Di HIPMI, di Anjet, kami kalau lebih dari 40 tahun sudah harus berpindah organisasi karena kami hanya boleh diisi oleh orang-orang muda. Di kesempatan muda kami, harusnya kami sudah selesai dengan diri kami.
Kami sudah tidak lagi memikirkan yang paling utama ketika kami berbisnis, bukan lagi tentang mendapatkan untung. Saya diberikan nasihat oleh Ketua Kadin NTT. Beliau sampaikan begini, setiap kali kami adalah kongsi juga, setiap kali kamu membuka bisnis baru, dia bilang, Yusak, tidak boleh yang paling utama dalam pikiranmu adalah mencari keuntungan, tetapi kamu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Pegangan itu kami pegang sungguh-sungguh. HIPMI Kota Kupang sudah membuktikan di kota ini bahwa seluruh pengurus HIPMI Kota Kupang, saya mempertemukan dengan Pak Wali Kota Kupang. Beliau untungnya tidak hadir di sini. Sebenarnya beliau bisa menjadi bukti bahwa saya membawa seluruh pengurus HIPMI Kota Kupang datang bertemu Wali Kota Kupang. Saya berikan semua nama pengurus dan saya melarang tidak boleh ada satu pengurus HIPMI Kota Kupang yang mengerjakan proyek di pemerintahan Kota Kupang, karena terlalu mahal organisasi ini. Organisasi ini tugas kami harus mendatangkan investasi, diversifikasi ekonomi, dan membangun kota ini. Ini bukan sekedar kata-kata. HIPMI Kota Kupang sudah membangun satu taman kembali yang rusak karena seroja, kami bangun di situ. Kami punya program beasiswa tahunan yang kami bagi setiap tahun. Kami juga memberikan makan untuk masyarakat kurang mampu di pasar-pasar. Kami lakukan itu secara berbulan-bulan. Dan dalam bisnis kami, ini ada mentor saya, Kobo Bipitobi dan Kobo Bilianto. Kami diizinkan Tuhan mempunyai satu kapal, dan dividen 100% dari kapal itu kami gunakan untuk memberkati banyak orang, bukan untuk kepentingan kami pribadi. Tahun pertama mereka bilang kasih 100% untuk Tuhan karena dividennya kecil. Tahun kedua semakin dividen besar, mereka bilang oke, boleh lagi 100. Tapi tahun ketiga begitu dividen besar, mereka bilang ya kita pikir-pikir dulu supaya jangan 100%, karena sudah semakin besar, Pak. Dan sebentar ini ada presentasi dari masing-masing negara. Ada 5 dari NTT, 5 dari Timor Leste akan mempresentasikan, dan teman-teman semua yang hadir, kami juga akan bertukar company profile, contact person, dan semua yang mempunyai ketertarikan satu dengan yang lain usaha bisa ada dalam forum diskusi yang akan kami bahas. Dan closing statement dari saya, ini menurut saya yang paling penting karena poin terakhir, bahwa saya percaya kegiatan hari ini bukan suatu kebetulan. Kegiatan hari ini adalah rencana Tuhan, karena Tuhan yang memilih kita semua untuk hadir di sini. Dan Anjet dan HIPMI masih butuh dukungan dan tuntunan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir. Ketika forum ini, bisnis ini berlangsung dan dapat berhasil, dan kita semua pengusaha akan mendapatkan berkat lebih, kami percaya semakin diberkati, kita semua akan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, salve, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, Santi, 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Bapak Yusak. Terima kasih. Selanjutnya sambutan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Timor Leste kepada Bapak Nino Parera, disilakan. Karena yang tertua di sini ada Bapak Abraham sama Bapak jagoan motor yang sisanya itu adalah semua anak-anak muda yang menjadi pemilik sah daripada Republik ini, Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Yang kami hormati Bapak Ayudia, penjabat gubernur NTT beserta
seluruh pimpinan NTT yang pada kesempatan yang berbahagia ini hadir pula di tempat ini. Bapak Abraham, kalau dengar nama Abraham, kita ingat lagi di Injil, Bapak dari segala bangsa. Pengurus Kadin, pengurus HIPMI NTT, pimpinan Bank NTT, pengurus-pengurus yang lain, dari Timor Leste, pengurus Asosiasi Nasional Pengusaha Muda Timor Leste, ANJET, Bapak Konsul, para dirjen, para penasihat yang mendampingi kita di dalam delegasi atau misi dagang ini. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan berkat dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita pada kesempatan ini untuk bertemu, berbicara mengenai masa depan, berbicara mengenai ekonomi di dua negara dalam satu pulau yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat, sosiokultural, dan memiliki hubungan dagang, hubungan ekonomi yang selama ini juga telah dijalankan dalam waktu yang cukup lama semenjak Timor Leste merestorasi kemerdekaan pada tanggal 20 Mei 2002. Sudah 20-an tahun berlalu, dan semangat untuk tetap menjaga hubungan baik ini dari pimpinan tertinggi kita sampai dengan rakyat kebanyakan terus memegang teguh semangat ini untuk memelihara, memupuk, dan melestarikan agar hubungan kedua negara, khususnya masyarakat yang tinggal di perbatasan, agar ini senantiasa menjadi sebuah kekuatan, sebuah kesempatan untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat kedua negara. Kami sadar bahwa Timor Leste saat ini tengah membangun banyak hal-hal yang perlu kami pelajari. Banyak kesempatan yang kami lihat, ada kesempatan yang menjadi ancaman, ada kesempatan juga yang menjadi kekuatan dan kelebihan yang bisa dimanfaatkan oleh Timor Leste untuk membangun negara. Timor Leste saat ini menjadi salah satu anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Pada tanggal 26 Februari tahun ini sudah resmi menjadi anggota WTO. Dan ini pun menjadi tantangan yang sangat besar dengan segala kekurangan yang ada. Tetapi kami melihat ini sebagai kesempatan yang harus kami peroleh untuk menguatkan hubungan perekonomian dengan berbagai negara yang ada, dan lebih khususnya lagi ini dengan pemerintah Indonesia, dengan pemerintah daerah NTT dan Timor Leste. Dan kami bersyukur
hubungan ini yang telah diperkuat dengan statement-statement dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden, Bapak Ramos Horta, Bapak Perdana Menteri kita, Bapak Sanana Gusmao. Ini yang menjadi komitmen kami untuk senantiasa terus berjuang, apalagi dengan darah muda, darah yang masih segar, para pengusaha muda Timor Leste, untuk melihat juga peluang investasi di NTT agar ini ke depannya dengan kepintaran yang dimiliki ini dapat memberikan manfaat bisnis yang besar bagi Timor Leste. Karena kita melihat angka pengangguran di Timor Leste juga masih tinggi, angka kemiskinan di Timor Leste juga masih tinggi, dan kita punya target-target yang besar untuk mengurangi angka kemiskinan 10% dalam mandat kita untuk 5 tahun ke depan. Kita perlu menciptakan 50.000 lapangan kerja baru. Kita perlu menjaga moderasi pertumbuhan ekonomi 5%. Dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk ini? Bukan saja dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta. Ya, dari teman-teman pengusaha muda Timor Leste, CCI, TLI, AMJET, dan seluruh komponen yang ada untuk bagaimana bisa melihat peluang yang ada, diciptakan, ditransformasikan menjadi sumber daya ekonomi untuk membangun Timor Leste. Karena tidak ada jalan lain. Kita punya potensi sumber daya alam, di dalam kita punya rencana pembangunan strategis 2011-2030. Ada 3 sektor yang penting: sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor minyak dan gas. Yang selama ini kita masih hidup dari sektor minyak dan gas, sementara sektor yang lain dari pertanian, dari pariwisata ini belum dimanfaatkan secara optimal. Dan ini adalah peluang juga bagi teman-teman di NTT. Dengan segala kepintaran yang ada dari teman-teman para pengusaha di NTT, karena kita punya mimpi yang besar juga untuk Pulau Timor ini menjadi kesempatan ekonomi yang bisa dieksplorasi, bisa dimanfaatkan. Kita punya laut yang luas, ada banyak potensi yang bisa diambil dari sana. Ada pertanian, perkebunan, persawahan. Timor Leste juga belajar banyak dari NTT. Ada lagi yang kita belajar sampai tadi malam dari Dr. Andre di Lamoringa, kemudian Bapak Dandret juga. Kita lihat sinergi yang sangat luar biasa. Jadi ini juga yang akan menjadi bahan yang menjadi memotivasi kita juga untuk bisa kita kembangkan juga di Timor Leste. Tahun 2016 saya pernah datang ke sini, waktu itu sebagai wakil menteri, bertemu dengan Bapak Gubernur, Bapak almarhum Frans Leburaya, belajar koperasi, belajar peternakan. Ada beberapa hal yang juga sudah kita kembangkan di Timor Leste, peternakan babi, kemudian koperasi, dan puji Tuhan semuanya saat ini masih berjalan. Dan saat ini atas inisiasi dari HIPMI, dari Bapak Yusak dengan tim dari AMJET, pada saat mereka bertemu dengan saya dan berbicara mengenai bagaimana bisa meluangkan waktu juga untuk datang ke NTT, saya bilang saya siap. Karena kita tidak usah basa-basi lagi. Kita sudah menyelami bersama dengan masyarakat. Kita tahu apa yang menjadi masalah.
sekarang ini kita harus seperti Pak Jokowi bilang, kerja, 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 kerja. Kalau tidak kita NATO aja, no action for only. Nah, ini. Jadi saya kenal betul dengan tim dari Anjet. Mereka sudah tunjukkan prestasi. Saya baru hari ini baru melihat lagi ada Sangaria. Saya melihatnya di NTT lagi. Ini Moeda. Saya malu itu lah. Ya karena saya janji untuk ke tempatnya Pak Stefan. Tetapi saya merasa ini kebanggaan juga. Karena produk Timor Leste saya lihatnya di Kupang, Sangaria. Nah, ini yang membuat kami punya semangat. Kami percaya bahwa pemerintah juga tidak bisa melakukan segala-galanya, tidak bisa melakukan mukjizat. Tetapi dengan dukungan, dengan kerjasama, dengan saling berkoordinasi, dengan saling berkomunikasi, saya pikir semua ini akan kita selesaikan bersama. Spirit kolegialnya ini yang perlu kita pertahankan. Dan saya bangga bisa berkenal dengan Pak Yusak, punya ide-ide yang banyak, punya keinginan untuk maju, pelajaran banyak yang juga bisa kita petik dari tadi. Tidak hanya mengharapkan proyek dari pemerintah, tetapi bagaimana bisa mentransformasikan apa yang dimiliki, semangat juang yang tinggi untuk memberikan kontribusi real. Saya bicara seperti ini karena baru-baru ini juga saya berkunjung ke Oekusi, di sebuah koperasi kecil di salah satu desa yang namanya Leapban di Oekusi. Orang-orang tua yang kita pikir mereka tidak punya pemikiran, tetapi ternyata mereka luar biasa. Dengan pendapatan kecil yang mereka miliki, dengan dari simpanan koperasi, mereka membangun 7 toilet untuk publik yang mereka dedikasikan untuk masyarakat di sana. Nah, jadi bersama dengan apa yang tadi Pak Yusak katakan, HIPMI duduk bersama dengan pemerintah, kemudian berkontribusi secara langsung CSR-nya, Corporate Social Responsibility, untuk membangun bangsa ini. Saya kira ini hal-hal kecil konkret yang bisa ditunjukkan agar kita semua bertanggung jawab. Karena pemerintah juga tidak bisa berjalan dengan sendiri kalau tanpa ada dukungan juga dari pihak-pihak yang terkait. Jadi sekali lagi, atas nama delegasi Timor Leste, kami menyampaikan penghargaan, menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kami diterima baik di tempat ini, dari keramah tamahan, dari komunikasi-komunikasi yang kita lakukan sejak hari pertama sampai pada hari ini. Ini memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kami, bekal yang luar biasa bagi kami. Di suatu waktu juga kita akan bersama dengan Anjet juga untuk membuat kegiatan juga seperti ini khusus NTT dan Timor Leste. Jadi kita akan berharap bahwa teman-teman dari Kadin, NTT, HIPMI dengan tim yang lain juga punya kesempatan untuk hadir juga di Timor Leste. Sebelum mungkin Bapak Ayudia selesai masa jabatannya, mungkin suatu waktu juga bisa hadir juga di Timor Leste. Bapak Abraham juga, ya, kali waktu membangun juga hotel seperti ini di Timor Leste. Amin. Ya, saya pikir itu sekali lagi terima kasih. Semoga pertemuan ini ada manfaatnya. Pertemuan ini diberkati Tuhan. Ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, ada kerja-kerja konkret selanjutnya yang
bisa dipetik, dimanfaatkan oleh para pengusaha kita dari NTT dan juga para pengusaha kita dari Timor Leste. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Perindustrian dan Perdagangan Timor Leste, Bapak Nino Pereira. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah buat perwakilan dari Timor Leste, dalam hal ini Bapak Menteri Perindustrian. Baik, bagi selanjutnya sambutan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Ayodhya Kalake, disilakan. His Excellency Dr. Filipus Nino Pereira, Menteri Perdagangan dan Industri Republik Demokratik Timor Leste, beserta seluruh jajaran pengusaha dan rombongan delegasi dari Timor Leste, termasuk juga ada Pak Konsul dan juga para dirjen yang mendampingi, serta pengusaha yang tergabung dalam Kamara de Comercio Industria CCI dan juga Anjat, dan tentunya kepada Ketua dan jajaran pengurus HIPMI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pengurus Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengurus REI, Apindo, for Gospel Business, dan juga seluruh delegasi yang berasal dari Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada para pelaku UMKM, baik dari Timor Leste maupun dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu, Bapak, undangan dan hadirin yang saya hormati, Salam, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan serta salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Menteri Perdagangan dan Industri Timor Leste beserta seluruh delegasi. Selamat datang ke Kupang, Pak. Terima kasih atas kunjungannya yang sangat berharga. Jadi saya juga sangat bangga dengan inisiasi dari Pak Yusuf beserta seluruh jajaran himpunan pengusaha muda Indonesia. Masih pada muda ya Pak ya? Dan juga jajaran pengurus Kadin, REI, Apindo, dan seluruh delegasi dari Indonesia yang telah berinisiatif untuk membuat suatu acara forum bisnis and business matching antara pengusaha dari Nusa Tenggara Timur dan Republik Demokratik Timor Leste. Kalau kita melihat angka perdagangan Indonesia dan Timor Leste, kita harus bangga karena ini sudah mencapai total perdagangan sampai dengan 2023 348,5 juta US dollar. Jadi applause untuk kita semua. Karena ternyata yang lebih tinggi adalah berasal dari produk non-migas. Non-migas itu mencapai 343,8 juta US dollar. Sedangkan migasnya 4,6. Jadi ini merupakan produk dari suatu kerja keras dari kita semua untuk bisa melakukan hubungan bilateral yang baik, khususnya di dalam hubungan perdagangan. Dan ini merupakan indikasi bahwa kedua negara dan juga Provinsi NTT dan khususnya mempunyai beberapa potensi unggulan yang dapat dikerjasamakan. Kita bisa melihat beberapa sektor unggulan selain di bidang pertanian, ada juga di bidang perindustrian. Dan ini tentunya akan mendukung hubungan perdagangan kedua negara.
Ibu Bapak yang saya hormati, salah satu dari 4 butir kesepakatan dalam pertemuan Bapak Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Timor Leste Bapak Sanana Gusmao pada tanggal 26 Januari yang lalu adalah peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Timor Leste. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua pihak untuk meningkatkan volume perdagangan, dan juga kami kemarin sudah diskusi dengan Pak Menteri mengenai pentingnya konektivitas baik darat, laut maupun udara, dan kami juga sedang dalam pembicaraan yang intensif dengan beberapa airlines untuk bisa ada direct flight Indonesia khususnya dari Kupang dan Dili yang akan lebih meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara. Selain itu juga beberapa waktu yang lalu kami menghadiri peresmian terminal barang internasional di Mata Ain, yang tentunya juga ini akan sangat mendukung arus kelancaran perdagangan kedua negara. Jadi secara sosio-kultural kita mempunyai kedekatan yang sangat erat, dan ini harus kita manfaatkan secara positif sehingga dapat menunjang hubungan bilateral, lebih khusus lagi hubungan perdagangan dan juga tentunya hubungan perindustrian di antara kedua negara. Berdasarkan data statistik tahun 2023, dari total nilai ekspor NTT yang didominasi oleh sektor non-migas ini adalah 74,86 juta dolar. Jadi sekitar 77% diekspor ke Timor Leste. Sementara itu total impor dari Timor Leste ke NTT sekitar 4,1%, yang terdiri dari sebagian besar kopi dan kopra. Untuk bulan Februari 2024, kegiatan ekspor impor dan pelintasan orang melalui pos lintas batas negara Mata Ain sudah menghasilkan devisa 55,8 miliar rupiah. Ini merupakan capaian yang sangat signifikan dengan 18.859 pelintas. Jadi pembukaan pos Mata Ain itu tentunya dimaksudkan untuk menunjang aktivitas perdagangan dan juga pelintasan orang yang memang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di antara kedua pihak. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut baik dan sangat berbangga dengan diadakannya forum bisnis dan juga business matching yang mempertemukan kalangan pengusaha di antara kedua pihak. Dan saya berharap ini tidak hanya omong-omong di atas meja saja, ya Pak Yusuf, Pak Bobi, baik Bobi Yanto maupun Bobi Pitoy, dan juga bapak-bapak yang lain, ada Pak Gabriel juga di sini. Kita harapkan saya dapat memimpin kunjungan balasan ke Timor Leste, tapi dengan sesuatu yang sudah real. Saya dapat informasi ini bocoran dari teman-teman di Kementerian Luar Negeri, Bapak Presiden pun merencanakan akan berkunjung ke Timor Leste. Jadi sebelum itu kita action duluan ya. Kita harapkan pada saat kunjungan Bapak Presiden nanti akan ada kerjasama real yang dapat disepakati, khususnya di antara pengusaha NTT dengan pengusaha dari Timor Leste. Dan saya juga akan memberikan apresiasi pada selain HIPMI kepada Kadin NTT juga yang telah melakukan berbagai terobosan memperkenalkan produk-produk UMKM asal NTT. Ini catatan kami sudah 12 kali ke Timor Leste ya Pak Bobi ya. Jadi ini ada komitmen kerjasama di antara kedua negara, dan kita dapat membentuk jaringan bisnis yang lebih luas dan lebih erat lagi. Dan dengan adanya forum ini, kita harapkan volume
perdagangan dan kegiatan ekspor impor antara NTT dan negara Timor Leste dapat lebih ditingkatkan. Tentunya kehadiran 4 pos lintas batas negara di Mota Ain, Mota Masin, Bini, dan Napan ini akan dapat menunjang kelancaran lalu lintas barang dan orang dari dan ke NTT dari Timor Leste. Dan kita harapkan juga hubungan sosio-kultural yang erat ini dapat menjadi modal dasar untuk lebih meningkatkan lagi hubungan bilateral, khususnya hubungan perdagangan dan perindustrian di kedua negara. Hadirin yang saya hormati, tentunya ini merupakan kebanggaan bagi kita untuk bisa bersama-sama di dalam forum ini, dan kita berharap agar forum ini tidak hanya menjadi forum bincang-bincang saja, tapi dapat menghasilkan sesuatu kerjasama yang real dan dapat memberikan keuntungan positif bagi kedua pihak. Saya yakin Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberkati usaha dan juga pekerjaan serta karya kita semua. Demikian, terima kasih sambutan singkat saya. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Yang Mulia Menteri Perdagangan dan Industri Timor Leste, Bapak Dr. Filipus Nil Pereira, beserta seluruh delegasi baik dari sektor pemerintah maupun sektor swasta yang telah berkenan hadir dan berkunjung Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Namo Om. Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat selalu bagi kita semua. Terima kasih. Saya mengundang Bapak Menteri dan juga Bapak Yusuf Benu, perwakilan dari Anjet, dan juga Bapak Insinyur Abraham Poliato untuk menekan tombol. Dan dipersilakan untuk foto bersama. Saya mengundang ketua organisasi dari masing-masing negara. Kami persilakan dari Kadin NTT Bapak Bobi Lianto, dari CCI Bapak Helder Vieira, dari Apindo dan Rey Bapak Bobby Bitobi, dari Anjet Bapak Antonio Junior. Boleh kita beri aplaus buat kita semuanya, terutama kepada Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, jajaran Cendrawata, perwakilan dari RDTL Timor Leste, untuk Bapak Penjabat Gubernur. Oh, saya juga lihat, oh ini ada anunya, mari ya. Kita kasih begini kalau bisa lihat barangnya.